Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh suatu nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Sehingga seyogyanya kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut. Kita mulai dengan hati kita membenarkannya, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan amal perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang benderang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-17. Kita akan masuk pembahasan tentang Khalifah Harun ar-Rasyid pada bagian yang kedua. Kita akan mulai pembahasan tentang Harun ar-Rasyid pada kesempatan kali ini terkait dengan kebijakan-kebijakannya Harun ar-Rasyid ketika berkuasa. Kita mulai, bismillah. Qala musannif, a'maluhu, kebijakan-kebijakannya Harun ar-Rasyid. Kebijakan-kebijakan Harun ar-Rasyid ada beberapa. Dalam pembahasan ini akan disampaikan 3 hal dari kebijakan-kebijakan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, al-khifat ala makanatil khilafah wa tawtidu amniha. Jadi menjaga posisi kekhilafahan dan menguatkan keberadaan dan juga eksistensi dari kekhilafahan tersebut. Maksudnya, kekhilafahan itu bisa jadi diganggu. Ada orang yang kemudian ingin mengurangi, ingin kemudian mendapatkan sebagian dari kekuasaan tersebut. Maka Rasyid kemudian merasa terganggu dan dia merasa penting untuk harus menjauhkan orang tersebut dari kekuasaan. Kita baca, bismillah. Qala mu'allif, amila Rasyid alal muhafadha ala makanatil khilafah. Rasyid kemudian menjaga posisi khilafah wa qadha ala muhawalatin naili minha. Dan dia kemudian menghadapi upaya sebagian orang ya untuk kemudian mendapatkan kekuasaan tersebut. Maksudnya sebagian orang kemudian juga ingin ikut berkuasa, ingin ikut menikmati kue kekuasaan. Kurang lebih seperti itu. Wa min dzalika tahlisul khilafah min nufudil baramika. Karena itu kemudian Rasyid berusaha untuk menjauhkan kekhilafahan, berusaha untuk membersihkan kekuasaan dari kekuasaannya, dari pengaruhnya orang-orang baromika. Jadi Rasyid merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang baromika yang semakin lama semakin kuat dan semakin besar, dan mereka kemudian mengganggu kekuasaan yang kemudian selama ini dipegang oleh Rasyid. Terkait dengan baromika, siapakah baromika? Maka penulis buku kemudian menyebutkan, baromika adalah yunsabuna ila jaddihim Barmak wa kana min majusi Balakh. Baromika itu dinisbatkan kepada kakek-kakek mereka namanya Barmak. Di mana Barmak ini sebelumnya, itu adalah penganut Majusi, agama Majusi dari kota Balakh. Kota Balkh sekarang ada di Afghanistan sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih di Afghanistan. Wa ba'dal fathil islami dakhala ba'dun min abna'i Barmak fil Islam. Ketika Islam datang ke Balkh, sebagian dari keturunan-keturunannya Barmak ini itu masuk Islam. Wa kana minhum Khalid bin Barmak. Di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Barmak. Alladzi kana lahu, di mana dia Yahya ini, wali auladihi, begitu juga anak-anaknya Yahya, nufudun wasi'un fid daulatil Abbasiyah. Punya kekuasaan yang luas pada masa Daulah Abbasiyah wa khasatan fi awwali ahdir Rasyid. Punya kekuasaan yang luas pada masa Daulah Abbasiyah, terutama
ketika awal-awal masa kekuasaannya Ar-Rasyid. Sehingga itu tentang Baromika. Jadi Harun Ar-Rasyid berusaha menjauhkan kekuasaan dari orang-orang Baromika. Dzalika, kalau mu'allif kemudian melanjutkan, dzalika anna Ar-Rasyid lamma wallal khilafata qarrabal Baromika. Awal mulanya adalah Rasyid itu ketika berkuasa menjabat sebagai khalifah, dia kemudian mendekatkan Baromika. Jadi menjadikan Baromika orang-orang kepercayaannya. Karena itu, wa asnada ila Yahya al-Barmaki al-Wizarah. Bahkan kemudian salah satu yang diberikan amanah oleh Rasyid kepada salah satu dari anggota keluarga Baromika adalah Yahya al-Barmaki sendiri. Di mana kemudian Yahya al-Barmaki ditunjuk oleh Rasyid untuk menjabat sebagai wazir ya. Kalau zaman sekarang mungkin Perdana Menteri jabatan itu. Wa kana Rasyid yathiqu bi Yahya. Dan Rasyid itu percaya dengan Yahya. Menaruh kepercayaan kepada Yahya. Fabasata huwa wa auladuhu sultanahum ala syu'unid daulah wa wilayatiha. Namun Yahya ini kemudian meluaskan kekuasaannya. Sebagaimana kemudian anak-anaknya Yahya itu juga meluaskan kekuasaannya. Meluaskan kekuasaannya atas sendi-sendi negara, bagian-bagian negara, departemen-departemen negara, kementerian-kementerian negara. Wa wilayatiha, begitu juga wilayah-wilayahnya. Maksudnya meluaskan di daerah-daerah. Bukan hanya di ibu kota negara. Sebagian mereka ada yang menjadi gubernur, kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka menjadi pegawai di daerah-daerah misalkan dan lain sebagainya. Wa ista'tharu bil amwali wal aqarat, di mana mereka kemudian menguasai harta, kemudian menguasai aqarat, menguasai properti ya. Tanah, rumah dan lain sebagainya. Jadi mereka kemudian menguasai. Ada kemungkinan mereka, bahasa kita, ada kemungkinan korupsi dalam masalah ini. Ada kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuasaan dalam masalah ini. Wabathu ansarahum wal muqarrabina ilaihim, maka mereka menebarkan pendukung-pendukung mereka, kemudian wal muqarrabina ilaihim, orang-orang terdekat mereka, fi kafati idaratid daulah, dalam semua sendi-sendi negara, dalam semua sisi-sisi kekuasaan negara. Semua kementerian, semua departemen, dan lain sebagainya. Jadi punya orang-orang pendukungnya mereka. Jadi Baromika ini seperti jaringan yang kuat. Seperti keluarga yang kuat, yang kemudian banyak menguasai kue kekuasaan di Daulah Abbasiyah, terutama pada masa awal kekuasaannya Rasyid. Sehingga kalau dalam bahasa kita, kekuasaannya keluarga Baromika ini menggurita ya. Maksudnya meluas. Dan semakin menguat ya. Kemudian wabada'u yaqtarun wa yatajawazuna haddahum. Mereka kemudian mulai sombong, sombong, wa yatajawazuna haddahum, dan mereka melampaui batas. Sudah kemudian tidak banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Wa yukhalifuna awamir Rasyid, dan mereka kemudian menyelisihi perintah-perintahnya Rasyid. Maka ini enggak benar. Maka ini kesalahan. Fasya'ara Rasyid annal amra yakadu ayyahruja min yadihi. Maka Rasyid merasa bahwa hampir saja kekuasaan itu lepas dari tangannya. Saking besarnya pengaruh kekuasaannya keluarga ini. Sampai Rasyid kemudian merasa terancam. Wa anal khilafatal abbasiyata badat muhaddadatan min kibalil Baromika. Dan kemudian dia merasa bahwa kekhilafahan Abbasiyah itu terancam, mendapatkan bahaya. Bahayanya dari mana? Bahaya dari orang-orang Baromika ini yang juga ingin berkuasa. Akadadzalika mayabdu min mailihim nahwa tashayyu'i wa muwalatil alawiyyin. Hal itu, kecurigaan ini semakin kuat, pengaruh ini juga semakin kuat, ancaman ini semakin nyata ketika kemudian mulai nampak bahwa keluarga Baromika ini cenderung untuk tasyayyu, cenderung ke syiah-syiahan, cenderung membela Ali dan cenderung membela keturunannya Ali. Dan juga kemudian cenderung untuk muwalatil alawiyyin, cenderung untuk loyal, cenderung untuk membela Alawiyyin. Kasusnya adalah pada waktu itu salah satu dari keturunannya Ali
keturunannya Ali belum tentu manhajnya dan akidahnya sama persis dengan Ali ya. Karena belum tentu ya. Sebagian ada yang berada dalam al-haq seperti Imam Ja'far As-Shadiq dan yang semacamnya. Tetapi ada di antara mereka kemudian juga yang tidak mengikuti manhajnya Ali ya. Meskipun kemudian tetap dikatakan Alawiyun, keturunannya Ali. Baik. Jadi pada waktu itu ada pemberontakan dari salah satu keturunannya Ali. Kemudian salah satu personil dari keluarga Baromika ini diperintahkan oleh Rashid untuk membasminya, untuk mengalahkannya. Namun ternyata keturunannya ini, salah satu Alawiyin ini kemudian itu malah dilindungi oleh keluarga Baromika. Hal ini yang menjadikan Rashid murka dengan hal tersebut. Ini barangkali yang menjadikan sebab kenapa penulis buku ini menyebutkan bahwa ada kecenderungan kepada tasyayyu ya, kesyiah-syiahan. Baik. Karena itu mu'allif menyebutkan lidzalika dabbara Rasyidu amra takhallusa minhum. Karena itu Rashid merancang upaya untuk membersihkan kekuasaan dari mereka. Jangan sampai berkuasa. Karena itu haitsu qatala Ja'far. Ja'far kemudian dibunuh. Wasajana Yahya al-Barmaki kemudian dipenjara. Wa baqiyata abna'ihi, begitu juga kemudian sebagian dari anak-anaknya Yahya. Wa azala ansarahum wal muqarrabina ilaihim. Begitu juga kemudian pendukungnya Baromika, orang-orang terdekatnya Baromika, kroni-kroninya Baromika itu kemudian diberhentikan. Wa istarada lil khilafati haibatuha wa makanatuha. Sehingga kemudian kekhilafahan kembali berwibawa dan kemudian tempatnya itu kembali tinggi. Setelah kemudian Baromikah disingkirkan. Nah, Allah a'lam bishawab. Itu tentang yang pertama, menjaga eksistensi kekhilafahan. Yang kedua, kita bahas tentang inayatuhu bil jihad. Perhatiannya terhadap jihad. Mu'alif mengatakan, kana Rashid rahimahullah inayatun kabiratun bi amril jihad. Hatta annahu kana kama aslafna yahujju aman wa yaghzu aman. Rashid ini punya perhatian besar terhadap jihad. Sampai sebagaimana sudah kita sampaikan di muka bahwa Rashid ini bergantian antara jihad di tahun ini, kemudian dia haji di tahun berikutnya, selang-seling antara jihad, haji, sehingga ihtimamnya, perhatiannya terhadap jihad itu luar biasa. Walahu futuhatun wa mawaqif masyhuda. Rashid itu kemudian memiliki beberapa pembukaan wilayah, pada masanya terjadi pembukaan wilayah dan juga terjadi beberapa perang. Di mana sebagian perang itu kadang dia pimpin sendiri, terkadang dipimpin oleh panglimanya. Sehingga Rashid punya perhatian terhadap jihad. Khosatan fi maidan al-jihad adiddar Rum. Terutama kemudian dalam jihad melawan Romawi. Falam takhul sanatun min ayyami hukmihi min hamalatis sawaif wa syawati al-jihadiyah diddahum. Karena itu setiap tahun tidak pernah kosong. Setiap tahun pasti ada ekspedisi untuk melawan Romawi. Ekspedisi menuju wilayah Romawi. Di mana ekspedisi itu terjadi di musim dingin dan juga musim panas. Di musim dingin, ekspedisinya disebut dengan syawati. Aslinya dari syita, yaitu dingin. Yaitu ekspedisi ketika musim dingin. As-sawaif, ekspedisi ketika musim panas, dari soif, yaitu musim panas. Sehingga setiap tahun, terus ekspedisi itu terus berlangsung. Walidzalika ihtamma Rashid bi hududi daulatil Islamiyah ma'a daulatir Rum. Karena itu Rashid memperhatikan batas negara. Batas negara Islam dengan batas negara Romawi. Fa'amila ala taksimiha. Apa bukti perhatiannya terhadap batas negara? Rashid kemudian amila ala taksimiha, membentengi batas negara. Memperkuat benteng di batas negara. Wa fassala thughuraha 'anil wilayati allati kanat tattabi'uha. Dia kemudian memisahkan thughur jamak dari thaghar. Thaghar itu area perbatasan tersebut, daerah tapal batas tersebut. Di mana kemudian Rashid menjadikan daerah tapal batas itu menjadi wilayah khusus, menjadi wilayah yang terpisah. Bukan kemudian ngikut ke provinsi yang sebelumnya yang lebih besar, bukan. Jadi menjadikan daerah tapal batas itu wilayah khusus. Nanti akan kita bahas bagaimana kemudian wilayah perbatasan ini kemudian disatukan dalam satu wilayah militer khusus ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian
Wa ja'alaha mantiqatan askariyatan summiyatul awasim. Dan kemudian dijadikan mantiko askaria. Jadi wilayah perbatasan ini kemudian dijadikan mantiko askaria, dijadikan daerah militer ya. Summiyatil awasim yang diberi nama dengan awasim. Awasim jamak dari asimah. Wa ja'ala asimataha Manbij, di mana kemudian ibu kota dari asimah tersebut adalah Manbij. Manbij hari ini itu dekat dengan wilayah Aleppo ya. Di mana kemudian di daerah bagian utara dari Syria dan juga daerah dekat daerah juga daerah Turki. Kita tahu sekarang umat Islam di sana mengalami musibah dengan gempa yang luar biasa. Korban sampai 44.000 ya yang kita dengar kemarin. Kita tidak tahu jumlahnya sekarang berapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang wafat dan juga mengampuni yang belum wafat dan mengampuni kaum muslimin semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kemudahan dan jalan bagi kaum muslimin semuanya. Kemudian wa asnada idarataha ila kibaril qadat. Nah, ketika Rashid kemudian membentuk daerah militer ini, maka yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, menjadi panglima di daerah militer tersebut, itu diserahkan kepada kibarul qadat, kepada panglima-panglima yang senior, kepada jenderal-jenderal yang pangkatnya tinggi, kurang lebih seperti itu. Wa syahanaha bil mujahidina al-asyidda. Lalu kemudian daerah-daerah militer ini itu diisi dengan tentara-tentara yang keras, tentara-tentara yang kemudian terlatih, teruji. Wa zawadahum bima yahtajunahu minas silah wal atad. Dan kemudian mereka dibekali dengan senjata. Tentara-tentara itu juga dibekali dengan logistik ya. Dengan perbekalan. Perbekalan itu ya bisa makanan, bisa minuman, bisa kemudian kemah, kemudian juga peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam perang selain senjata. Banyak ya. Baik. Idzafatan ilal ulama illadzina yakumuna bi ta'limihim wa tawjihim wa musyarakatihim fi hamalatihimul jihadiyah. Ditambahkan lagi bahwa Rashid juga kemudian mengikutkan beberapa ulama dalam medan jihad, di mana ulama ini kemudian bisa mengajarkan kaum muslimin yang ikut perang dan juga bisa mengarahkan mereka dalam ekspedisi-ekspedisi perang tersebut. Di antara mereka adalah, katanya muallif, mithlul Imam Abdullah bin Mubarak wa ghairihi. Di antaranya yang ikut jihad adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak seorang alim, seorang ulama, mujahid. Beliau juga seorang yang ghani, seorang yang kaya. Bahkan beliau itu insya Allah yang menanggung biaya hidupnya seorang zuhud yang masyhur namanya Fudail bin Iyad. Kita tahu Abdullah bin Mubarak ini muridnya Abu Hanifah. Dan juga beliau di sisi lain adalah gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Ahmad ya. Sekelas Imam Bukhari dan Imam Ahmad, itu keduanya adalah muridnya Abdullah bin Mubarak. Baik. Wa dzalika liyakunu ala uhbatil istidad lil jihad fi sabilillah wa himayati daril Islam min udwanil kafirin. Sehingga dengan adanya para ulama, dengan adanya persenjataan tadi, kemudian dengan adanya bekal-bekal yang dibutuhkan, agar mereka itu, tentara-tentara tersebut siap, tentara tersebut sedia ya, ketika harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala mengatasi gangguannya orang-orang kafir. Kemudian musannif melanjutkan, wa qad tamakkana al-muslimuna fi ahdihi min fathi katsirin min khusunir Rum wa tasdidil ghazwi alaihim. Pada masanya Rashid, umat Islam itu kemudian berhasil membuka banyak bentengnya Romawi, berhasil menaklukkan banyak bentengnya Romawi, dan semakin mengintensifkan, semakin menguatkan serangan, semakin menguatkan peperangan terhadap mereka. Mimma ittara imratur Rum Irene ila an tatlubal hudnata ma'al muslimina wa an tadfa'al jizyata lahum. Sehingga ketika serangan itu semakin intensif dan semakin kuat, memaksa kaisar wanita Romawi pada masa itu, Irene, untuk kemudian meminta gencatan senjata. Meminta gencatan senjata dengan umat Islam, dan kemudian dia juga bersedia membayarkan jizyah. Sedia membayarkan jizyah kepada umat Islam. Kemudian mu'alif menyebutkan, wa ba'da azli Iren wa tawalla nakfur arsyarrum naqadul ahda wa rafadu daf'al jizyah. Namun kemudian
Kaisar Romawi yang perempuan ini, wanita ini, namanya Irene, itu kemudian diturunkan, dikudeta kalau tidak salah. Lalu yang berkuasa setelahnya adalah Nakfur, Nicephorus ini. Nah, ketika ganti yang berkuasa Nicephorus ini, berkuasa sebagai Kaisar Romawi, dia sebagai Kaisar Romawi kemudian membatalkan perjanjian jizyah yang sudah diteken, yang sudah ditandatangani oleh Irene ini. Sebagaimana dia juga kemudian otomatis enggan untuk bayar jizyah tersebut. Bahkan apa yang dia lakukan, mu'alif kemudian menyebutkan wa arsala ila Harun ar-Rasyid risalatan yuhaddiduhu fiha. Mengirimkan surat kepada Rasyid yang kemudian mengancam Rasyid. Bahkan mengancam, kalau tidak salah dalam riwayat lain disebutkan, mengancam untuk balik membayar upeti kepada Romawi. Baik. Wa qad radda ar-Rasyid raddan qawiyyan yadullu ala izzatil muslim wa haibatid daulatil muslimah fi wajhi a'da'iha. Rasyid kemudian tidak terima dengan hal tersebut, maka surat tersebut dibalas. Dia marah. Dalam riwayat disebutkan, dalam beberapa referensi yang kita baca disebutkan bahwa surat itu kemudian dibalas langsung di baliknya. Tidak kemudian Rasyid meminta menuliskan surat baru, tidak. Di baliknya surat langsung. Menunjukkan bahwa Rasyid marah dengan hal tersebut ya. Baik. Ja'a fihi, surat tersebut kemudian bertuliskan min Harun ar-Rasyid ila Nakfur kalbir Rum. Dari Harun ar-Rasyid kepada Nicephorus kalbir Rum. Anjingnya Romawi ya. Waqad wasolani kitabuk ya ibn al-kafir. Telah sampai suratmu kepadaku, wahai anaknya wanita kafir. Wal jawabu ma tarahu la ma tasma'uhu. Dan jawabannya bukan yang engkau dengar, tetapi nanti apa yang engkau lihat langsung. Apa yang engkau lihat, bukan apa yang engkau dengar. Wa taba'aha biraddil amali. Lalu kemudian dia langsung turun tangan bi an jahaza jaishan kabiran, langsung menyiapkan pasukan yang besar. Qadahu bi nafsihi, dengan dia memimpin langsung pasukan tersebut. Tamakkana bihi min fathi Hiraqlah wa hazimatin Nakfur. Dengan pasukan besar itu Rasyid kemudian berhasil menaklukkan kota Hiraqlah, daerah Suriah bagian utara kalau tidak salah persisnya. Baik, saya mencari belum dapat yang persis, tapi kurang lebih daerah sekitar sana. Sebagaimana kemudian Nicephorus ini, Kaisar Romawi ini kalah. Hatta talabal hudnah, sampai kemudian dia minta gencatan senjata. Wa dafa'al jizyata an yadin wa huwa saghirun dalil, dan kemudian membayar jizyah dari setiap orang, termasuk dia insyaallah. Wa huwa saghirun dalil, dan dia kemudian kerdil wa dalil, dan juga hina karena dia membayar jizyah. Sehingga dia kemudian betul sebagaimana dikatakan oleh Rasyid, bukan apa yang engkau dengar, tetapi nanti apa yang engkau lihat. Wa qad amila Rasyid fi hadhil ghazwa ala itlaqi sirrahi jami'i asral muslimina in Rum. Pada peperangan ini Rasyid kemudian melepaskan semua tawanan umat Islam yang berada di tangannya Romawi. Baik. Kemudian mu'alif menyebutkan wa natijatan li hadzal jihadil mubarak bi taufiqillah, dengan jihad yang barokah ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, istamarratid daulatul islamiyah qawiyatad da'aim. Dengan jihad ini kemudian daulah Islam, negara Islam itu kemudian pondasinya kuat. Marfu'atar ra's, tegak. Percaya diri ya, tegak karena percaya diri. Wasi'atal arja, wilayahnya luas. Marhubatal janib, disegani. Negara-negara segan. Baik. Lada jami'ad duwal wal muluk, disegani oleh semua negara dan semua raja fil alam, di seluruh dunia. Hatta kana Rasyid yukhatibu sahabatil ma'rah wa yaqul. Sampai kemudian Rasyid saking kuatnya masanya, kemudian pada masa itu yukhatibu sahaba al-ma'rah. Dia kemudian berbicara kepada awan yang berjalan. Dia kemudian mengatakan amtiri khaytu syi'ti fa sawfa ya'tini kharrajuki walau ba'dakhin. Turunkanlah hujan wahai awan sekehendakmu. Nanti dari turunnya hujan akan keluar kharraj, pemasukan untuk negara. Akan keluar kharraj, pemasukan untuk negara. Kok bisa? Iya, karena dari turun hujan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Dari tanaman-tanaman tersebut kemudian sebagiannya itu kemudian ada pemasukan kepada negara yang kemudian disebut dengan kharraj. Sehingga dengan semakin banyaknya hujan, semakin banyaknya penghasilan untuk negara, dan itu maknanya kemakmuran bagi negara, dan juga jelas kemakmuran bagi rakyat karena Rasyid seorang pemimpin yang adil. Nah, kemudian kita lanjutkan islahatuhu ad-dakhiliyah.
kebijakan-kebijakan, perbaikan-perbaikan, reformasi yang dia lakukan di dalam negeri. Apa saja? Mu'allif menyebutkan, natijatan lil amni wal istiqrar, hasil dari keamanan dan kestabilan. Aman dan stabil, model penting untuk perbaikan yang terjadi setelahnya. Tanpa itu, sulit ya. Tanpa aman, tanpa stabil, orang nggak bisa belajar. Dan COVID misalkan sudah mengajarkan kita tentang hal tersebut ya. Ketika belum aman, sulit untuk bisa belajar, untuk bekerja, untuk jualan, dan seterusnya, sulit ya. Karena itu, natijatan lil amni wal istiqrar, intolakon nasu ilal amal al-mufid al-muthmir. Karena keamanan dan kestabilan ini kemudian, orang-orang kemudian mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, yang menghasilkan. Bima adda ila numuwi tharwah wa ziyadatiha. Sehingga kemudian penghasilannya, kekayaannya itu semakin bertambah, semakin besar. Kama ihtamar Rasyid bi ijra'ati islahatin iktisadiyatin. Sebagaimana Rasyid kemudian melakukan perbaikan ekonomi. Ekonomi ya. Rasyid perhatian kepada ekonomi. Islahatin iktisadiyah. Fatolaba minal qadhi Abu Yusuf ayyaddu'a lahu manhajan iktisadiyan mustamidan minal kitabi wa sunnah. Sehingga Rasyid kemudian sebagai khalifah meminta kepada qadhi, kepada hakim pada masa itu, yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Beliau seorang muhaddits, walaupun kemudian beliau juga seorang faqih dan faqih ahlur ra'yi. Jadi Rasyid kemudian meminta kepada Abu Yusuf untuk meletakkan pondasi-pondasi ekonomi Islam yang berdasarkan kepada asasnya kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Khina qaddama lahu as'ilatan katsiratan tata'allaqu bi umuril kharaj. Ketika Rasyid kemudian menyampaikan banyak pertanyaan terkait dengan perkara kharaj. Lalu kemudian jawaban-jawabannya dituliskan dan kemudian menjadi buku, dan sampai sekarang kemudian buku itu sampai kepada generasi hari ini. Walillahil hamd. Waqad ajaba 'alaiha Abu Yusuf fi kitabil kharaj. Abu Yusuf, qadhi tersebut, kemudian qadhi yang azim, menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasyid dalam kitab yang kemudian disebut dengan nama Kitabul Kharaj. Wa huwa min awwalil kutub wa ahammiha fi hadzal midmar. Dan Kharaj ini kitabnya Abu Yusuf termasuk kitab yang paling awal dan termasuk kitab yang paling penting dalam hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam punya sumbangsih yang tidak bisa diremehkan, bahkan sumbangsih yang besar dalam masalah ekonomi. Jauh sebelum kemudian orang-orang Barat mulai paham tentang ekonomi. Karena itu ada kitab Kharaj, nanti ada kitab namanya kitab Amwal, ada beberapa kitab Amwal ya, dan kemudian biasanya kitab-kitab tersebut kaitannya dengan harta, tetapi kemudian dilakukan dengan banyak periwayatan ya, dengan sanad ya. Karena itu unik ya mungkin di sisi lainnya. Bahas ekonomi tapi dengan sanad. Masya Allah ya. Tetapi itu yang kemudian terjadi. Ada sumbangsi para ulama sejak zaman dulu kaitannya dengan ekonomi. Kemudian, kama ihtamma bi husni idaratid daulah wa ansha al-masajid wa daurit ta'lim al-muta'addida wal mutanawwi'ah wal mustashfayat. Rasyid kemudian perhatian dengan bagaimana mengatur negara, mengadministrasi negara, lalu kemudian Rasyid banyak mendirikan masjid, Masya Allah, lalu kemudian mendirikan daurut ta'lim, tempat-tempat belajar, mirip seperti sekolah ya, yang bermacam-macam variasinya bentuknya, begitu juga mendirikan rumah sehat, mendirikan rumah sakit ya, mendirikan mustashfayat, mendirikan rumah sehat. Wa abadat thoriq, lalu kemudian Rasyid itu meratakan jalan, membuat jalan. Taib. Wa atana bit tura wal jusur. Sebagaimana dia punya perhatian terhadap kanal-kanal, saluran air, baik itu untuk jalannya kapal bisa jadi, atau bisa jadi untuk jalannya air minum ya. Taib. Wal jusur, begitu juga punya perhatian dengan jusur. Sehingga Rasyid itu bukan hanya adil, tetapi juga bapak pembangunan. Kurang lebih seperti itu. Kama ajrar rawatib alal masjunina wal asra minar rijal wan nisa. Sebagaimana kemudian Rasyid memberikan gaji, memberikan tunjangan kepada orang-orang yang dipenjara, baik laki-laki maupun perempuan, diberikan tunjangan. Bihaitsu takfi li it'amihim wa kiswatihim fi syita' was shaif. Di mana kemudian tunjangan ini cukup untuk makan mereka, untuk pakaian mereka ketika musim dingin dan juga musim panas. Jadi sampai perhatian terhadap penjara ya, urusan penjara. Karena itu walidzalika tamatta'atir ra'iyya bi raghdil 'aish. Karena itu pada masa Rasyid, rakyat itu kemudian hidupnya nyaman, hidupnya enak.
Wa irtifa'u mustawal ma'isyah fi ahdihi. Karena itu kemudian standar kehidupan pada masa Rasyid itu kemudian meningkat. Standar kehidupannya mereka meningkat ya. Mereka semakin makmur. Wa wusifat ayyamu khilafatih bi annaha min husniha ka'annaha a'ras. Karena itu masa kekuasaannya Rasyid itu kemudian sangat bagus, sangat indah. Karena itu diumpamakan seperti pengantin ya. Pengantin. Karena masa-masa ketika bagus, ketika indah dan lain sebagainya. Baik, kurang lebih seperti itu kebijakan-kebijakannya Rasyid rahimahullah. Karena itu kebijakannya Rasyid paling tidak disebutkan oleh penulis buku ini, yang pertama menjaga eksistensi kekhilafahan, yang kedua perhatian kepada jihad, yang ketiga adalah perbaikan-perbaikan di dalam negeri. Baik. Sekarang kita sampaikan tentang penutup tentang Rasyid rahimahullah, akan kita bahas wafatuhu wa taqdiruhu. Wafatnya Rasyid dan juga bagaimana kita menilai Rasyid rahimahullah. Qala mu'allif, kharaja Rasyid min Baghdad qasidan Khurasan lil qada'i ala thawrati Rafi' bin Laith. Rasyid kemudian keluar dari Baghdad menuju Khurasan untuk mengalahkan pemberontakannya Rafi' bin Laith. Jadi dia kemudian keluar dari Baghdad. Fi biladi ma wara'an nahar, di negeri ma wara'an nahar. Negeri ma wara'an nahar itu Uzbekistan sekarang dan seterusnya ya, sampai kemudian ke timurnya, wilayah Asia Tengah maksudnya. Wa indama wasala ila Tus, ketika dia tiba di suatu kota, di suatu negeri namanya Tus, marodo, lalu kemudian qadarullah Rasyid sakit. Wa ishtaddat bihil illah, lalu kemudian sakitnya ternyata semakin parah. Fafaraqal hayat, lalu kemudian dia meninggal ya. Fi Safar sanah mi'ah thalatha wa tis'in. Wafatnya Rasyid pada bulan Safar tahun 193 Hijriyah. Kemudian mu'alif mengatakan, wa kana qad ahida bi wilayatil ahdi min ba'dihi ila abna'ihi thalatha al-amin thummal ma'mun thummal mu'tamin. Dia telah menunjuk putranya yang 3 orang untuk menjabat sebagai putra mahkota ya. Menunjuk 3 orang putranya sebagai putra mahkota. Al-Amin, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tamin. 3 orang sebagai putra mahkota. Walakinnahu lam yuwaffaq fi dzalik. Ternyata kemudian Allah belum memberikan taufik. Kenapa? Haitsu adda ila qiyami nizain bainal amin wal ma'mun. Karena ternyata hal ini ditunjuknya 3 orang sebagai putra mahkota oleh Rasyid dengan berurutan nanti memicu perselisihan, di mana nanti terjadi perselisihan antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Kama sata'rifu insyaallah, nanti akan dibahas di belakang. Kemudian, wa ma'adzalika, meskipun demikian, faqad kana Rasyid wasitatu aqdi khulafa'i Bani Abbas. Baik, karena meskipun demikian, maka Rasyid adalah wasitatu aqdin, adalah khalifah yang paling tinggi ya. Khalifah yang paling tinggi, khalifah yang paling kemudian paling bersinar, yang paling luar biasa. Wa yu'addu min akbari hukamil alam, dan termasuk dari raja yang paling besar pada masanya. Wa adzamuhum sya'nan, di mana kemudian dia adalah raja yang posisinya paling besar, paling berpengaruh, paling agung, paling berpengaruh pada masa tersebut. Balaghatid daulatu fi ahdi manzilatan 'aliyatan minal quwwati wan nasyad. Negara pada masa itu mencapai derajat yang tinggi dari kekuasaan dan juga dari kemudian nasyad, dari kemudian aktif ya, aktif dan juga kemudian terus bergerak, tidak berhenti. Fin nawahi al-askariyah wa siyasiyah. Pada sisi militer, pada sisi politik, itu kemudian negara itu sangat aktif, sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis sekali. Taib. Wa izdaharatil hayat al-iqtisadiyah. Kemudian di sisi lain kaitannya dengan ekonomi, maka ekonomi kemudian berkembang. Ekonomi pada masa Rasyid itu kemudian sangat kuat. Begitu juga wa ijtimaiyah, dan juga di sisi sosial. Kama tuhaqiqu laha taqaddumun kabirun fil hayati tsaqafiyyah wal imraniyah. Sebagaimana kemudian kejayaan negara tersebut itu mewujudkan kemajuan yang besar. Umat Islam maju, negara Islam pada masa itu maju dalam kehidupan kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan juga kaitannya dengan peradaban. Karena itu, Rasyid adalah salah satu raja terbesar Islam dan bisa dikatakan pada masanya adalah raja terbesar yang tidak ada tandingannya. Taib, Allahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani
contoh-contoh yang baik dari pendahulu-pendahulu kita, dan kemudian kita bisa memaklumi dan juga berusaha menghindari dari contoh-contoh yang mungkin ada kekhilafan dari pendahulu-pendahulu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.